selamat malam bagi pembina, pengurus, dan adik-adik remaja yang ada dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Puji syukur kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah remaja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk pada malam hari ini. Kami doakan pembina, pengurus, dan adik-adik remaja semua dalam keadaan sehat. Tetap tinggal di rumah, dan apabila kondisi mengharuskan kita keluar rumah, maka jangan lupa jaga jarak, gunakan masker, dan hindari kerumunan. Kita semua berharap dan berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Kompolsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk melalui tim multimedia dan pembina serta pengurus remaja yang berkontribusi sehingga terlaksananya ibadah online ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita semua. Yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini adalah yang kekasih Bapak Penatua Lodrik Rora SPD. Mengawali ibadah ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Mars Kompolsus Remaja GKLB. Menjemput pimpinan ibadah kita saat ini, kita menyanyi dalam lagu Kidung Pujilah Tuhan nomor 55, Ku Masuki Gerbangnya. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan adik-adik remaja yang ada di gereja, juga yang di rumah yang mengikuti ibadah malam hari ini, kita akan tabiskan ibadah ini. Adapun persekutuan ibadah remaja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk ditabiskan
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sementara kita masih berdiri, kita agungkan Tuhan dalam NKB 3, Terpujilah Allah. Silakan duduk. Saudaraku, pengurus dan pembina remaja, bahkan adik remaja yang ada di gereja, terutama yang ada di rumah yang mengikuti ibadah malam hari ini, sepanjang minggu yang sudah kita lewatkan ini, kita selalu jenuh di rumah, karena dianjurkan untuk diam di rumah. Bahkan di tengah-tengah kejenuhan kita, banyak hal-hal yang keliru, kadang-kadang sudah kita lakukan, sehingga menimbulkan dosa di mata Tuhan. Olehnya, lewat persekutuan ini, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang selalu memperhatikan kehidupan kami, malam hari ini, Tuhan sudah mempertemukan kami lewat persekutuan ibadah. Namun Tuhan, sebagai manusia biasa kami tidak layak. Tetapi kami percaya Tuhan selalu mengasihi seluruh umat-Nya yang datang menyapa dan mau bertobat di hadapan hadirat-Nya. Mampukan kami Tuhan lewat firman yang akan kami baca sebentar, biarlah Engkau jadikan kami seluruhan berkat-Mu. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Gedung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Kita akan dilayani oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang melayani kita dalam Yesaya 42 ayat 16 dan 17. Yesaya 42 ayat 16 dan 17. Sementara Alkitab terbuka di tangan kita, mari berdoa memohon kekuatan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, kini kami datang kembali menyapa Engkau. Alkitab di tangan kami sudah terbuka. Kami siap membaca firman-Mu. Namun kami lemah, olehnya kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus.
mampukan terus kami untuk dapat membaca, memahami, serta memaknai isi firman-Mu, walaupun usia kami masih sangat muda. Kami percaya Tuhan melengkapi kami sesuai janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yesaya 40 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan, kami minta bantuan kepada Ibu Naomi untuk membacakannya di depan. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulakukan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan atau berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagia kita yang sudah membaca, bahkan bersedia mewartakan dalam keseharian kita. Amin. Kita agungkan Tuhan dalam Kidung Jemaat 49, firman Allah jayalah. Saudaraku, adik-adik remaja teristimewa yang di rumah, semua kita tentu tahu apa yang disebut buta. Dan pasti tidak suka dengan buta, karena buta berarti tidak dapat melihat semuanya. Berarti tidak dapat melihat keindahan dunia. Olehnya, semua orang pasti membenci yang buta. Tetapi firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, Yesus atau Allah, Dia akan mengenal dan memimpin jalan-jalan orang buta, yang tidak dikenal menjadi dikenal. Bahkan Dia berjanji akan membuat orang itu lebih baik dari segalanya. Namun di sini tidak juga disuruh supaya kita buta semua. Ini firman Tuhan. Bahkan di ayat ke-17 Dia katakan orang yang percaya pada patung-patung pahatan itu akan malu. Itu janji Tuhan ya. Nah, saudaraku, adik-adik yang diberkati Tuhan, luar biasa janji Tuhan buat orang-orang buta. Yesaya menubuatkan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Bukan Yesaya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan atau suara Allah yang disuruh kepada Yesaya untuk menyampaikan semua ini. Luar biasa, orang buta bisa membaca. Nah, ini juga ditemukan oleh Braille yang menemukan tulisan untuk dibaca orang buta. Akhirnya orang buta itu dapat membaca
melalui meraba. Kalau adik-adik suka mempraktekannya ke sekolah luar biasa di sana. Di sana ada program untuk orang buta dan juga ada beberapa macam program. Orang buta pasti dia kecewa, tetapi pada kenyataan sehari-hari banyak orang buta tidak pernah kecewa, ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ada satu cerita, ada seorang anak cewek, dia lahir 24 Maret 1820. Ini kisah nyata, bukan cuma ilustrasi biasa. Dia bernama Frances Jane Gatsby. Dengan nama harian dipanggil Fanny. Dia anak orang biasa. Pada umur 6 tahun, dia mengalami infeksi mata. Ada seorang dokter gadungan yang mengatakan dia mampu mengobati. Dia obati dengan bubur yang panas. Ketika dilekatkan bubur yang panas, maka mata Fanny akan lebih buta lagi. Dan tidak lama dia buta permanen, ayahnya meninggal dunia. Ibunya terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Sedangkan ketika ibunya bekerja, maka dia dititipkan pada neneknya. Neneknya ini seperti nenek dari Timotius. Dengan setia dan tekun mengajarkan si anak buta ini tentang firman Tuhan. Dia bersama tetangganya sampai pada umur 8 tahun. Fanny sudah dapat menghafal kitab Taurat, kitab Amsal, kitab Mazmur, dan beberapa pengetahuan tentang firman Tuhan sudah diketahui oleh Fanny. Ketika Fanny sekolah umur 8 tahun, terus dia sekolah bukan seperti sekolah adik-adik, tetapi dia masuk sekolah luar biasa, program orang buta. Pada umur 38 tahun, dia meraih sarjana, dan kemudian dia menikah dengan Alexander, orang ahli gitaris di New York, yang konon sama-sama buta. Ini aneh kedengarannya. Kalau kata hari-hari, Ciman bilang, cinta itu datang dari mata, mata turun ke hati. Tetapi kedua orang buta ini, sarjana dua-dua, mereka bisa bercinta dan bisa kawin. Dari mana datangnya cinta? Monica bilang, datang dari indera keenam. Perasaan orang buta dua-dua, akhirnya mereka bahagia. Luar biasa. Kemudian si Fanny menjadi dosen, mengajarkan puisi dalam bentuk bahasa Amerika tentunya. Tentu dia mengajar untuk orang buta. Karena dia lulusan institut orang buta di New York. Ketika karirnya mulai menanjak umur 40-an, dia ahli musik juga, mengikut jejak suaminya. Dia dalam seminggu 3 lagu yang dia persembahkan untuk anak-anak sekolah minggu. Singkat cerita, sebelum ajal menjemput dia sudah menuliskan 9.000 himne lagu-lagu rohani, diantaranya seperti tadi NKB 3 Terpujilah Allah, kemudian Ku Berbahagia, Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Diiring, dan banyak sekali di Kidung Jemaat yang karangan dari Frances Jane Crosby tadi. Luar biasa di tengah-tengah kebutaannya. Dia berkata, ada temannya bertanya, Fanny, bagaimana kalau kamu sekarang dilahirkan? Fanny bilang, saya memilih dilahirkan menjadi orang buta. Ketika saya buta fisik, Fanny bilang,
saya punya rohani tidak pernah buta. Saya bisa melihat dunia dan saya bisa diberikan Allah kemampuan yang mungkin tidak dapat dimiliki oleh kemampuan dari orang yang melihat. Jadi ia suami istri, aktivis melayani orang buta di suatu tempat yang memang jemaatnya banyak yang buta, banyak yang tidak beres, luar biasa. Saudaraku, adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita jangan merasa kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Sebagai orang buta, sudah dibenci, kita tidak mandai dan dia. Kita sudah mengacukan dia. Hendaknya kita menghormati segala kekurangan dan kelebihan yang Tuhan miliki. Beberapa hari lalu, kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga membawa suatu harapan baru bagi adik-adik kita semua, walaupun kita tinggal di rumah. Tinggal di rumah, usahakan kita juga harus berkreativitas. Jangan hanya bangun, duduk, makan, tidur. Tetapi hendaknya kita memuliakan Tuhan dalam semua pekerjaan kita. Kita belajar di rumah, seperti pemerintah bilang, kita beribadah di rumah. Sehingga iman kita pun bisa tumbuh walaupun kita di rumah. Seperti Fani, buta fisik, tetapi tidak buta dalam kerohaniannya. Saudaraku, adik-adik yang diberkati Tuhan. Pada ayat ke-17 kita kembali percaya pada patung pahatan. Nah, anak-anak percaya kita mungkin tidak ada patung-patung pahatan. Tetapi ketika di rumah kita hanya berteman dengan HP. Segala macam kita utak-atik. Kalau anak pintar dia bikin macam-macam video yang disiarkan kembali. Yang video itu dapat berguna untuk melayani orang lain atau menguatkan orang lain. Tetapi kita cuma berpelukan dengan HP, tidur dengan HP, maka kita, padahal HP itu sumber informasi, kita dibodohi oleh diri kita sendiri. Yang hanya mendewakan pahatan melalui pahatan modern. Sehingga iman kita tidak pernah tumbuh seperti yang dialami oleh Fani. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Allah sudah berjanji. Dalam ayat ke-16 ada beberapa hal atau kata kunci yang perlu kita garis bawahi. Olehnya, mari mulai kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyadarinya, dan kita belajar. Dengan segala kekurangan-kekurangan kita, kita akan mungkin dilebihkan oleh Tuhan. Bukan karena buta tidak melihat, tetapi apa yang tidak kita ketahui. Seperti Yeremia bilang, dalam Yeremia 33 ayat 3, itulah nomor HP Tuhan, atau akun Facebook Yesus, yang perlu kita baca kembali. Ketika kita tidak mengetahui apa yang tidak kita ketahui, maka Yeremia bilang, Yeremia akan sampaikan kepada kita. Demikian firman Tuhan, kiranya itu dapat bermanfaat buat kita. Amin. Mari sama-sama kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sesuai janji kita untuk Tuhan. Dan sementara persembahan dipersembahkan, kita agungkan Tuhan dalam Kidung Jemaat 388, selamat di tangan Yesus. Madu
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih kalau malam hari ini Engkau kumpulkan kami semua. Kami dapat mengikuti ibadah, walaupun dalam jarak jauh, dalam bentuk rekaman. Kami percaya itu tidak mengurangi iman percaya kami kepadamu. Dan kami percaya pula Tuhan, firman yang sudah kami dengar, Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kekurangan-kekurangan yang dialami oleh seseorang. Dalam ilustrasi kami sudah mendengar dan kami meyakini bahwa kami akan dapat menyerahkan segala kekurangan-kekurangan kami untuk dapat diperbaiki oleh Tuhan. Kami yakin janji-janji Allah yang sering dikumandangkan dalam firman Tuhan, ajar kami untuk meyakininya, ajar kami untuk memampukan menerima janji itu, dan tidak akan pernah meninggalkan janji itu. Dan biarlah harapan-harapan baru yang dibawa oleh Yesus ketika ke sorga, diturunkan kepada kami, bahwa Roh Kudus akan tetap menyertai kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami sebagai pelayan Tuhan, pengurus dan pembina. Juga anak-anak yang di rumah dan orang tua dari anak-anak kami yang di rumah, yang mungkin ada mendengar firman bersama-sama malam hari ini. Sesuai firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, Allah tidak membiarkan orang buta berjalan sendiri. Demikian Allah juga tidak membiarkan kita dalam pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, juga negeri yang tercinta kita Indonesia. Kita yakin kita akan dapat dilindungi oleh mara bahaya tersebut, karena kuasa kasih Kristus lebih sempurna dapat mengalahkan segalanya. Mari kita hargai segala keputusan pemerintah, karena pemerintah merupakan wakil Allah. Dan kita hargai segala apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Itulah janji Tuhan buat kita. Terima kasih Tuhan, lewat persekutuan ini kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan itu tidak sebanding dengan berkat Tuhan hari ini buat kita. Tapi kita amini bahwa kasih Tuhan melalui apa yang kita berikan itu sangat berharga. Karena kita umat berharga di mata Tuhan. Inilah kami serahkan semua kehidupan kami. Dan kami percaya apa yang kami lakukan, itu akan dapat berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya ajak semua berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita agungkan Tuhan dalam Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia. Saudaraku pengurus remaja dan pembina remaja yang ada di gereja, juga adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa kembali pada ibadah kita yang selesai. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kami dapat beribadah. Kami mau kembali ke lingkungan kami masing-masing, mampukan terus kami. Kami percaya janji Tuhan, bahwa Roh Kudus akan menyertai kami sekarang selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, ibadah selesai, dan silakan bersaat teduh. Pembina dan pengurus remaja Jemaat Bukit Zaitun Luq menghimbau adik-adik remaja selalu tekun berdoa, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.